Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rabani Alasar dengan NIM 19511190. Di sini saya akan menjelaskan hubungan angkutan umum dengan ekonomi dan lingkungan. Pengertian angkutan umum. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan, angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. Menurut Wapani tahun 1990, angkutan umum penumpang adalah angkutan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, dan tujuan diselenggarakannya angkutan umum adalah memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Menurut Fucik tahun 1981 menyatakan bahwa angkutan kota adalah sarana transportasi penumpang perkotaan yang biasanya dijalankan di jalan raya pada kondisi lalu lintas campuran atau mixed traffic yang disediakan oleh swasta atau operator umum dan berada dalam kelompok dan rute tertentu. Peran angkutan umum. Peran utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek ataupun menengah, seperti angkutan perkotaan atau pedesaan, dan angkutan antar kota dan provinsi, maupun kegiatan sewaktu-waktu antar provinsi, seperti angkutan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi. Selain itu, angkutan umum memiliki peran dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah. Manfaat angkutan umum. Yang pertama, menjadi lebih irit dalam pengeluaran karena ongkos yang dikeluarkan lebih murah daripada membawa kendaraan pribadi. Kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca karena membantu mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor dengan menggunakan transportasi publik. Yang ketiga, hemat tenaga karena tidak perlu menyetir kendaraan pribadi. Yang keempat, tidak perlu mencari tempat parkir. Kelima, bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat. Yang keenam, keamanan dan kenyamanan terjamin. Yang ketujuh, menemukan inspirasi baru dari kisah di sekitar. Hubungan angkutan umum dengan ekonomi. Menurut Dirjen Perhubungan Darat, infrastruktur transportasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur transportasi dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Angkutan umum memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem angkutan umum yang baik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Manfaat transportasi secara ekonomi meliputi perpindahan orang. Transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tempat lainnya. Kedua, pemindahan barang. Transportasi menjadikan barang-barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut. Kemudian, yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Transportasi menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Transportasi meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misal hasil dari industri, hasil pertanian, hasil tanah, dan lain-lain. Perkembangan wilayah. Transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Keterbatasan transportasi dapat menghambat perkembangan suatu wilayah. Contoh studi kasus, pengaruh sektor transportasi dan perekonomian Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, disimpulkan adanya hubungan yang kuat antara sektor transportasi dan perekonomian Provinsi Lampung. Setiap adanya kenaikan Rp1 di sektor transportasi, maka akan meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung sampai dengan 13,09 kali. Beberapa tahun terakhir, struktur lapangan usaha masih didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan. Keseluruhan sektor tersebut sangat bergantung kepada transportasi.
Ketersediaan transportasi yang baik dapat meningkatkan kemajuan ekonomi di 9 sektor lapangan usaha. Hubungan angkutan umum dan lingkungan. Polusi udara adalah pencemaran pada udara dengan hadirnya bahan pencemar di luar ambang batas. Sebuah jurnal yang diterbitkan LAPAN menyebutkan bahwa beberapa bahan pencemar tersebut memiliki unsur kimia CO, NO, SO, SPM, suspended particular matter, O, dan berbagai logam berat seperti timbal. Secara global, penyumbang pencemaran udara terbesar berasal dari sektor transportasi. Laman WHO mengungkapkan kehidupan manusia saat ini telah dikungkung dengan pencemaran udara dari berbagai arah. Kabut asap dari alat transportasi telah memenuhi ruang udara untuk bernapas. WHO juga mencatat kematian dini akibat polusi udara mencapai 7 juta kasus per tahun. Salah satu cara mengurangi polusi udara akibat emisi gas buang kendaraan yaitu dengan beramai-ramai kita beralih ke angkutan umum massal dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan. Contoh studi kasus, langkah yang dilakukan Kemenhub diantaranya menggunakan langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi, yaitu menggunakan transportasi ramah lingkungan dengan menerapkan program-program unggulan pada transportasi perkotaan, seperti bus rapid transit atau BRT, pembangunan fasilitas integrasi angkutan umum, pembangunan dan pengembangan sistem alat pemberi isyarat lalu lintas APIL terkoordinasi, pengembangan kawasan tertib lalu lintas dan angkutan, pengembangan fasilitas pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor atau pesepeda, pembangunan angkutan pemadu moda dan pengembangan angkutan perkotaan perintis, pelajar, dan mahasiswa. Pertama yang kita lakukan adalah kita harus berinisiasi menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, yaitu transportasi massal. Secara sederhana, Jakarta menjadi contoh. Kemenhub membuat BRT, MRT, dan LRT. Proyek LRT, MRT, BRT itu bukan proyek gagah-gagahan, tapi untuk suatu proyek yang tidak hanya menyelesaikan masalah kemacetan, tapi itu untuk juga menyelesaikan masalah lingkungan, di mana kita tidak tergantung dengan kendaraan motor, mobil-mobil kecil yang justru mengkonsumsi energi yang tidak ramah lingkungan. Perkataan Menteri Perhubungan. Langkah lainnya yang dilakukan Kemenhub adalah mengembangkan kebijakan pemanfaatan sumber energi listrik untuk transportasi dan membangun listrik tenaga surya pada fasilitas transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandar, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.